Oke, gimana nih menurut kalian chapter 325? Mimin sempat mikir kira-kira kejutan apa lagi yang akan disajikan oleh si autor. Ternyata kejutannya adalah Jiwoo akan menentang setiap murid ataupun penerus dari para top 10. Tentu saja ini akan menjadi arc yang sangat seru banget karena kita akan kembali lagi terfokus kepada pertarungan dan juga perkembangan Jiwoo sebagai Awaken. Oke, sebelum kita membahas kemungkinan apa yang akan terjadi pada chapter mendatang, mari kita bahas dulu hal-hal menarik yang terjadi pada chapter 325. Pertama, pelatihan Jiwoo. Kayaknya ini pertama kalinya Jiwoo berlatih dengan orang lain di rumahnya. Kayaknya bahkan Jiwoo sendiri belum pernah berlatih langsung dengan Kaiden. Koreksi kalau Mimin salah, karena seingat Mimin, kalaupun si Jiwoo itu berlatih dengan Kaiden, itu pun Kaiden berada pada tubuh kucingnya dan hanya mengarahkan saja, tidak berlatih secara langsung. Tapi pada chapter ini kita menyaksikan bahwa Jiwoo dilatih secara langsung oleh Pluton. Tentu saja ini akan menjadi pelatihan yang efektif daripada berlatih seorang diri. Selanjutnya, permintaan Jiwoo yang sangat mengejutkan, yaitu ia ingin menantang setiap murid ataupun penerus dari para top 10. Tentu saja ini adalah hal yang menarik yang mungkin akan terjadi pada beberapa chapter ke depan. Nah, sampai dengan saat ini kita hanya baru melihat 3 penerus langsung dari top 10. Pertama itu adalah Royce yang kayaknya mungkin akan menjadi orang yang pertama kali dilawan oleh Jiwoo. Ini kayaknya loh ya, alasannya nanti di belakang. Lalu ada Moose dan yang terakhir ada Jurion Patrick. Tapi kayaknya nggak semua top 10 itu punya murid ataupun penerus. Contoh si Gastella sama Astra juga kayaknya nggak punya murid deh. Kalau Greg atau Mioru entahlah. Oh iya, Andrew juga kayaknya nggak punya murid deh. Jadi yang pasti baru ada 3 orang saja yang teridentifikasi sebagai murid ataupun penerus dari para top 10. Dan mereka kayaknya udah masuk top 100 peringkat dunia. Jadi tentu saja ini bukanlah lawan yang mudah. Mungkin akan menjadi lawan tersulit Jiwoo semenjak ia menjadi top 10. Emang sih Jiwoo juga udah pernah melawan top 100 pas penyerangan Frame di Akademi Awaken Dunia. Tapi kala itu perbedaan Jiwoo dengan top 100 masih jauh banget. Dan itu pun Jiwoo gak bertarung seorang diri, melainkan ia dibantu atau bekerja sama dengan rekan-rekannya. Terus pas lawan Jurion juga pernah, tapi itu pun kita masih bisa melihat perbedaan Jurion dengan Jiwoo masih terpaut jauh. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai debut Jiwoo untuk memasuki peringkat 100 dunia. Ya, walaupun tidak tertulis secara resmi, tapi jika Jiwoo bisa mengalahkan murid top 10 atau penerus para top 10, itu berarti Jiwoo juga sudah setara atau berada pada peringkat 100 dunia. Nah, terus pada panel terakhir di chapter 325, kayaknya di sini Gastella jadi lebih kesemsem sama Kaiden karena kata-katanya. Nah, terus gimana nih kemungkinan yang akan terjadi pada chapter mendatang? Pertama, karena ide dari Pluton adalah mengirimkan undangan ke setiap murid ataupun penerus top 10, pastinya orang-orang seperti Moose, Jurion Patrick dan juga Royce pastinya akan ditampilkan. Tentu saja untuk memperlihatkan bagaimana tanggapan ataupun ekspresi mereka terhadap tantangan Jiwoo tersebut. Nah, sebelumnya Mimin berasumsi mungkin saja Royce yang akan menjadi lawan pertama Jiwoo. Alasannya tentu saja Royce memang dari dahulu, dari saat pertama kali bertemu dengan Jiwoo, ia ingin bertarung melawannya. Tapi nampaknya si Royce itu sadar bahwa Jiwoo belum berada pada levelnya. Jadi ia menunggu waktu yang tepat. Dan saat ini karena Jiwoo mengirimkan tantangan secara langsung, mungkin
Royce akan menerima. Walaupun untuk pertarungan antara murid penerus top 10 ini resikonya agak besar ya. Kalau misalkan lawannya adalah penerus top 10 yang membenci Kaiden, pasti Jiwoo akan diincar nyawanya. Terus siapapun yang kalah pasti akan mencoreng nama master mereka. Jadi sebenarnya pertarungan ini tuh sama sekali tidak memberikan keuntungan pada siapapun yang Jiwoo lawan, kecuali master mereka memiliki dendam kepada Kaiden dan menerima tantangan tersebut untuk menghabisi Jiwoo. Ya, walaupun ada kemungkinan juga sih misalkan si Mus ataupun si Jurion itu menerima tantangan Jiwoo. Kalau misalkan Mus kayaknya itu hanya untuk sekedar melatih atau melihat seberapa jauh perkembangan Jiwoo semenjak ia meninggalkan atau menerima undangan dari Frame. Untuk Jurion mungkin itu untuk memperbaiki atau mengembalikan nama dari keluarga Patrick, melihat sebelumnya adik dari Jurion yaitu Ian telah dikalahkan oleh Jiwoo, yang intinya kemungkinan 3 orang ini akan menerima tantangan Jiwoo, walaupun kita belum tahu siapakah yang akan menerimanya lebih awal. Atau pada akhirnya kita akan diperlihatkan top 10 lainnya yang ternyata juga memiliki penerus, dan ialah yang pertama kali melawan Jiwoo. Pokoknya ini akan menjadi pertarungan yang menarik, dan tentunya nggak mungkin pertarungannya akan langsung dimulai minggu depan. Mungkin butuh beberapa chapter lagi, tapi ini akan menjadi arc yang menarik. Kalau menurut para readers gimana? Itu aja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.